Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat. Pada Itu bincang kita. kita akan membahas mengenai kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, saya akan menanyakan kesiapan mental apa, seperti apa yang harus kita siapkan sebagai seorang tenaga kesehatan untuk menghadapi suatu masalah yang entah akan timbul di kemudian hari. Kalau dibilang kesiapan ya tentu saja kita sebagai ASN ya, apalagi tenaga kesehatan harus selalu siap apabila memang kita dibutuhkan untuk tampil ke depan jika misal diperhadapkan dengan kondisi-kondisi di mana ada ancaman ya, baik itu ancaman keamanan ya, dan tenaga kita dibutuhkan, maka kami siap ya, kami siap untuk berada di baris terdepan untuk membela negara. Jadi kalau dikatakan terkait kesiapan, ya kami siap. Apalagi mungkin terkait dengan kami adalah tenaga kesehatan, ya yang pasti jika ada kondisi-kondisi yang dimana mengancam keamanan, kami siap berada di baris terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan, ya pada misalnya tentara-tentara atau pasukan-pasukan khusus yang memang misalnya dalam keadaan yang tidak terduga ya mengalami misal peperangan ataupun ya semoga kedepannya tidak ada, tapi jika ada kami siap berada di garda terdepan ya untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan untuk terkait dengan misalnya masalah dalam hal kenegaraan nantinya. Iya, kemudian saya juga ingin menanyakan mengenai hal-hal apa yang harus kita siapkan sebagai tenaga kesehatan untuk memulai kesiapsiagaan bela negara. Ya, yang pertama ya memang yang paling utama yaitu memang mental ya, mental ya secara pribadi mental bahwa kita dibutuhkan ya. Jadi memang harus ada mental bahwa kita siap untuk memberikan bantuan tenaga kita ya dalam hal bela negara. Itu yang paling utama. Kesiapan untuk meninggalkan keluarga kita misalnya ya, jika memang tenaga kita dibutuhkan untuk bela negara. Yang kedua tentu saja skill ya, skill, kemampuan, keterampilan kita ya dalam pelayanan kesehatan itu juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan kegawat daruratan ya, bagaimana penanganan korban trauma ya, pelatihan terkait dengan BTCLS, basic trauma cardiac life support ya, pelatihan-pelatihan bagaimana transportasi pasien dan penanggulangan kedaruratan lainnya. Itu harus kita punya sehingga kedepannya jika kita dibutuhkan dalam bela negara, selain dari mental, kita juga siap secara skillnya atau kemampuannya. Seperti itu mungkin yang harus dipersiapkan. Iya. Kebetulan Bu menyinggung mengenai skill yang harus disiapkan. Saya ingin menanyakan apakah RSUD Provinsi Sulawesi Barat ada dukungan-dukungan untuk menyiapkan kesiapan-kesiapan skill dari tenaga kesehatannya? Kalau iya sudah, saya rasa sudah ada karena kami dibekali ya dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan kegawat daruratan. Contohnya saja saat ini sudah ada beberapa teman ya yang diikutkan dalam pelatihan-pelatihan kegawat daruratan yang tentunya ini akan menjadi basic ya
ini akan menjadi dasar bagi teman-teman perawat yang nantinya jika dibutuhkan dalam hal bela negara, mereka sudah punya skill ya, sudah punya skill untuk ikut di dalamnya. Karena ini difasilitasi oleh rumah sakit dan teman-teman diikutkan gratis tanpa membayar sepeser pun. Jadi saya rasa ini adalah bentuk dukungan dari Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat untuk membekali perawat-perawatnya atau ASN-ASN-nya dalam hal kesiapan nantinya dalam menghadapi masalah-masalah kegawat daruratan ya dalam hal bela negara ke depannya. Iya, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Kepada Ibu Kasmawati Escape Nurse MCAP, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, terima kasih juga sudah dipercaya ya untuk memberikan sedikit sedikit pengalaman ya selama menjadi ASN di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Iya.